Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibnu. Ya, kali ini kita mau launching. Kita mau mempublikasikan hasil survei kita. Temanya adalah studi tentang kedermawanan masyarakat Indonesia. Survei ini menurut kami memang menarik karena di waktu yang bersamaan, ya, World Giving Index, ya, tentang survei kedermawanan masyarakat di dunia itu menempatkan Indonesia 7 tahun berturut-turut menjadi negara paling yang masyarakatnya paling dermawan. Jadi sejak tahun 2017, ya, sampai 2024, berarti 7 tahun Indonesia itu menempati posisi 1. Nah, ini menarik perhatian kami sehingga kami juga melakukan penelitian ini, melakukan survei ini, melakukan riset ini di akhir tahun 2024, tepatnya di tanggal 10 sampai 16 Desember 2024. Lalu hasilnya apa saja? Beberapa akan kami sampaikan di video kali ini. Oke, studi tentang kedermawanan masyarakat Indonesia. Ya, survei ini, ya, dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Desember 2024 dengan metode survei CASI atau online Computerized Assist Self Interview atau disingkat CASI. Berapa jumlah respondennya? Jumlah respondennya sebanyak 1.116 responden. Ya. Lalu untuk populasinya dari usia 17 sampai 55 tahun. Ya. Desain dan analisa data dibuat oleh tim riset Kedai Kopi. Laporan akhir juga disusun oleh tim riset lembaga survei Kedai Kopi. Lalu dari 1.116 itu sampelnya dari mana saja, Mas Ibnu? Ya, ini sampelnya memang tersebar, ya, di berbagai kota daerah di tanah air. Paling besar memang ada di Pulau Jawa, ya. Di Jakarta itu ada 17,2%, di Jawa Tengah ada 14,2%, di Jawa Timur ada 11,3%, paling besar di Jawa Barat ada 32,6%. Di Sumatera, ya, di seluruh provinsinya ada, ya, meskipun tidak terlampau banyak, tidak sebanyak tadi di Pulau Jawa. Ya, dari Aceh sampai Lampung ini ada semua. Lalu di Kalimantan ada beberapa kota, ya, di Sulawesi juga ada, di Maluku dan Papua juga ada. Jadi paling banyak tetap di Pulau Jawa. Ya. Lalu untuk demografi, laki-laki sebanyak 38,3% dan responden perempuan sebanyak 61,7%. Dengan kategori usia untuk Gen X, ya, atau 40 yang sudah mulai menuju ke baby boomer, ya, 44 sampai 55 tahun itu ada di 12,6%. Ya, lalu di Gen Y ada di 28,43. Di Gen Y usia 28 sampai 43 tahun ada di 58,9%. Jadi paling banyak di Gen Y. Lalu untuk Gen Z 17 sampai 27 tahun itu ada 28,5%. Seperti itu dengan total responden 1.116. Oke. Ya. Lalu untuk demografi yang lain, ya, dari pendidikan ada S2, ya, dan S3 ada di 2,7%, S1 D4 ada 29,6%, D1 sampai D3 ada 11,6%, SLTA di 51,2%, di SMP 4,1%. Lalu untuk pekerjaan persebarannya, ya, untuk freelance di 26,7%, ya. Freelance ini biasanya lebih ke informal, ya. Seperti itu. Lalu untuk wira swasta, wirausaha ada di 25,5%, pegawai swasta di 24,9%, ibu rumah tangga di 6,4%, buruh 6,4%, tenaga profesional di 2,8%, mahasiswa di 2,5%, pegawai BUMN ada di 2,0%. Seperti itu. Oh, ini di sektor informal ada di 1,6%. Jadi yang tadi pekerja freelance itu, ya saya ralat, ya,
pekerja freelance yang 26,7% itu ya tidak menjadi bagian dari sektor informal, karena sektor informalnya ada sendiri di sini ya di 1,6% seperti itu. Kita next terkait demografi persebaran agamanya, agama Islam di 94,2%. Ya, lalu rata-rata terkait pengeluaran ya atau SES-nya ya paling banyak ini 30,3% yang pengeluaran per bulannya di 1,5 sampai di 2 juta rupiah. Nanti bisa langsung lihat di slide-nya. Ya, kita biar lebih cepat, kita akan lihat yang pertama terkait perilaku donasi. Nah, donasi ini memang ya di dunia yang semakin terdigitalisasi ini mengalami banyak pola, ada banyak platform, ada banyak kegiatan yang bisa didonasikan atau kita bisa bisa ikut serta dalam donasi seperti itu. Ya. Yang pertama ya, dari 1.116 koresponden ya, sebanyak 92,6% itu pernah melakukan donasi di tahun 2024. Sedangkan 7,4% itu tidak melakukan donasi di 2024 ya. Cukup tinggi di 92,6%. Nah, lalu ditanya, ada sekitar 83 orang yang tidak melakukan donasi di tahun 2024 ya. Alasannya apa? Dari sekitar tadi 77,4% atau 83 responden, sebanyak 57,8% dari 83 responden itu menyatakan tidak berdonasi di tahun 2024 karena tidak ada uang lebih untuk berdonasi. Ya, jadi ya tidak ada kelapangan dari sisi keuangan ya seperti itu. Jadi uangnya mungkin ngepas bahkan kurang sehingga sebenarnya pengen berdonasi tetapi tidak bisa berdonasi karena tidak ada uangnya. Lalu 33,7% ya ini yang manusiawi juga, ada rasa takut donasi akan disalahgunakan atau tidak tepat sasaran. Lalu 24,1% rasa takut adanya penipuan di donasi tersebut. Ya ini hal yang lumrah ya. Misalkan kita di rumah kadang ada orang yang datang ya kayak bawa map gitu minta donasi ya. Ya kalau menurut orang-orang selama ini yang minta map bawa map terus ke rumah-rumah minta donasi ini kemungkinan besar, mungkin nggak semua ya, kemungkinan besar itu ya bisa dibilang ada yang penipuan ya. Ya biasanya mereka dengan cover dari rumah yatim piatu biasanya ya. Lalu di 14,5% ada yang rasa tidak percaya kepada lembaga amal seperti itu. Oke. Lalu ada juga yang jadi donasi ini kan nggak selalu tentang uang, ada juga yang bilang tidak ada waktu untuk jadi sukarelawan. Jadi nanti ada juga ya di survei ini, jadi donasi itu nggak selalu tentang uang, tetapi juga bisa barang ya, tapi juga bisa waktu. Jadi kita jadi relawan seperti itu. Lalu kita tanyakan dari 1 sampai 10 ya, dari sangat tidak penting sampai sangat penting. Ditanyakan seberapa penting kegiatan donasi di dalam masyarakat ya. Yang menjawab penting itu ada di 95,1%, yang tidak penting di 4,9%. Penting sekali. Jadi dari sampel 1000 lebih ini, 1116 ini, yang menganggap penting itu ada 95,1%. Ya. Artinya begini, ini tadi kan ada 92,6% ya. 92 atau 92 sekian persen itu yang berdonasi, sedangkan ini ada 95,1%. Artinya ada dari masyarakat atau responden yang tidak berdonasi 2024 tetapi menganggap tetap bahwa donasi itu sangat penting. Berarti memang masyarakat kita itu sangat gemar untuk berderma, berbagi. Lalu ditanyakan bentuk dan frekuensi melakukan donasi apa saja ya di tahun 2024 ini. Kita tanyakan ke 1033 responden yang memang berdonasi di 2024. Yang menjawab uang ada 87,4%, lalu yang berdonasi barang ada 65,1%,
Lalu yang mendonasikan waktunya, artinya dia jadi relawan membantu gitu dengan fisiknya, dengan tenaganya, dengan waktunya ada 29,6%. Ya, ini jawaban multiple answer ya. Jadi ada orang yang memang dia berdonasi dengan uang iya, berdonasi dengan barang-barang iya, berdonasi dengan waktu iya. Lalu akan ditanyakan seberapa rutin Anda melakukan donasi di tahun 2024 ini. Ini juga ditanyakan kepada masyarakat yang memang berdonasi tahun 2024, 1033 responden. Yang menjawab tidak tentu ada 35,7%. Sebulan sekali berdonasi ada 21,8%. Yang donasi tiap 2-3 bulan sekali ada 16,5%. Seminggu sekali, luar biasa, saat Jumatan ya, kalau bagi yang muslim. 8,1%. Yang donasi 6 bulan sekali itu 6,2%, ya. 2 minggu sekali 4,5%, setahun sekali 4,2%. Ada yang donasi setiap hari 3,0%. Ini unik nih, ya. Hebat nih donasi tiap hari ya. Mungkin ada yang menganggap dirinya ya saat membantu orang kayak gitu, misalkan ya saat kita naik mobil misalnya, lalu kita ketemu dengan orang yang bantu jalan raya, itu kan ada Pak Ogah sebutannya, ya kita membantu itu. Nah, tapi ya rata-rata tidak menyebut itu sebagai donasi. Gitu. Ya, lalu apakah Anda pernah mendengar tentang penggalangan dana atau donasi untuk isu-isu berikut? Ya, untuk donasi bencana alam yang pernah mendengar itu 97,8%. Ya, lalu penggalangan donasi untuk Palestina itu yang pernah mendengar atau tahu itu ada 94,8%. Jadi tinggi ya. Bencana alam tinggi hampir 100%, Palestina juga tinggi hampir 95%. Lalu donasi untuk bantuan beribadah ya. Ini pembangunan rumah ibadah, ini ada 93,2%. Nah, kebetulan saya asli Jawa Tengah ya, di daerah Jepara, ibu saya di Jepara itu ya, di Jepara itu hampir nggak ada masjid jelek, itu nggak ada. Masjidnya bagus-bagus, bahkan di kampung-kampung yang jauh gitu, masjidnya itu alhamdulillah bagus-bagus. Rata-rata di sana masyarakatnya itu urunan ya, kalau kata bahasa Jawa itu urunan ya, mengumpulkan uang di masyarakat untuk membangun masjid, kadang-kadang juga membangun sekolah. Jadi masjidnya tuh bagus-bagus itu, seperti kayak abad pertengahan di masanya Abbasiyah ya, di Irak itu kan masjidnya bagus-bagus ya, di daerah-daerah Asia Tengah itu yang masjidnya dari lama tuh, jadi model-modelnya itu kubahnya itu bagus-bagus ya. Itu rata-rata masyarakatnya itu urunan gitu. Apa ya kalau bahasa Indonesia urunan tuh apa ya? Ya berdonasi lah barengan seperti itu. Lalu untuk penggalangan tentang isu kesehatan ini ada 92,7%, tinggi juga. Misalkan dalam isu Agus kemarin ya, Agus mohon maaf yang matanya kesiram itu ya, itu kan donasi sampai 1,5 miliar lebih itu. Ya, jadi masyarakat itu aware. Terus ada yang dulu ya anak-anak yang sakit, saya lupa tuh sakit apa tuh ya, itu juga didonasikan. Ya, banyak masyarakat yang melakukan donasi. Lalu juga ada donasi pendidikan ada di 87,7%. Ya. Lalu ada kemiskinan di 83,4%, kelaparan di 78,6%. Oke. Lalu yang Rohingya juga ada yang mendengar donasi untuk Rohingya ada di 59,1%. Ya kan sempat rame ya Rohingya. Tapi memang lalu penggalangan donasi terkait Palestina memang lebih tinggi dari Rohingya di 94,8%. Nanti kita tanyakan khusus juga terkait donasi Palestina. Lalu yang pernah melakukan donasi, kalau tadi kan tahu. Nah, lalu kita tanyakan juga apakah Anda pernah berdonasi untuk isu-isu tersebut di tahun 2024. Yang pernah berdonasi ya terkait bencana alam itu ada 89,6%, tinggi, hampir 90%. Lalu untuk yang peringkat keduanya adalah donasi tentang bantuan rumah peribadatan. Itu ada 85,0%. Lalu untuk berdonasi Palestina ada di 77,4%.
Lalu berdonasi untuk urusan kesehatan, isu kesehatan ada 75,9%. Lalu untuk pendidikan, donasi ada di 70,0%. Nah, sisanya nanti bisa dilihat. Dan hasil surveinya Kedai Kopi ini juga bisa Anda akses ya di websitenya kedaikopi.co, kedaikopi.co. Nanti di bagian menu, bagian atas itu ada hasil survei. Klik aja, nanti tinggal milih. Oke. Nah, kita lanjut. Untuk prioritas isu berdonasi, kita tanyakan dari isu-isu sebelumnya mana yang merupakan isu paling prioritas untuk Anda berdonasi. Yang paling, jadi ini bukan multiple answer, tapi ini ada single answer. Jadi jawabnya yang satu, karena pertanyaan prioritas yang paling Anda prioritaskan yang mana. Yang paling diprioritaskan adalah bencana alam di 36,9%, lalu kesehatan di 13,8%, kemiskinan di 11,1%, pendidikan 9,5%, kelaparan 9,3%, Palestina di 7,9%. Jadi masyarakat Indonesia itu kalau ada bencana alam, nah itu langsung berdonasi. Tahun 2010 saya itu lulus bulan Oktober, saya ingat tuh 25 Oktober saya wisuda. Ya. Lalu kurang lebih di saat yang sama atau setelah saya wisuda itu ada Gunung Merapi itu meletus di Magelang tuh. Ya, perbatasan Magelang, Jogja, Sleman itu Gunung Merapi meletus. Dan saya sama teman-teman di kampus ya itu dulu turun tuh. Saya seminggu di Magelang, di perbatasan di Jalan Raya Magelang Jogja. Saya seminggu 10 hari ya. Saya di situ jadi relawan, luar biasa. Ya, waktu itu kita banyak kerjasama, ada yang dari PGN, dari Pertamina, lalu dari masyarakat. Jadi kita itu sampai kewalahan untuk nampung bantuan masyarakat dari berbagai kota. Jadi saat itu Semarang barang-barang yang untuk bantuan tuh habis semua tuh di pasar, entah masker segala macam itu habis, beras ini. Akhirnya banyak yang bawa dari Jakarta, dari luar kota yang jauh-jauh. Kan biasanya kalau ada bencana alam kita itu ditransfer sejumlah uang ya, misalkan bencana alamnya itu di Magelang, Jogja, terus kita belanjain di Solo, di Semarang, di Salatiga. Nah, barang-barang itu banyak yang habis tuh. Akhirnya ada yang bawa dari Jakarta, ada yang dari Bandung. Nah, itu memang bencana alam tuh bukan salah satu, top of mind-nya ya. Jadi kalau ada bencana alam tuh masyarakat langsung melakukan donasi, bantuan. Tenaga juga gitu ya. Lalu kita tanyakan juga apa motivasi donasi Anda yang paling utama ya. Ini kita tanyakan kepada orang-orang yang donasi juga. Ada jumlahnya tadi 1033. Yang paling tinggi ini single answer ya. Kan motivasi paling utama, jadi yang paling atas itu 62,7%, yaitu membawa perubahan positif bagi penerima donasi. Jadi meringankan beban orang yang sedang memang membutuhkan. Lalu merasa wajib untuk membantu sesama manusia 16,4%, merasa puas setelah membantu orang yang membutuhkan ya ada 6,8% ya. Lalu mematuhi ajaran agama di 5,7% ya. Lalu berharap suatu saat kebaikan yang dilakukan akan berbalas kebaikan juga di 4,3% ya. Make sense ya. Jadi kita itu punya empati yang bagus ya masyarakat Indonesia ya, membawa perubahan positif bagi penerima donasi 62,7. Jadi nggak kuat untuk melihat masyarakat yang membutuhkan, jadi kita harus bantu kayak gitu. Lalu kita juga tanyakan tentang cara berdonasi ya. Ini juga multiple answer, jadi 70,5% langsung memberikan dalam bentuk tunai ataupun barang ya, langsung ke lokasi ya. Lalu yang 61,0% ini lewat platform digital ya. Kita kan sekarang bisa tuh donasi langsung transfer pakai apa, entah pakai Dana, pakai GoPay, pakai GrabPay, Grab OVO ya, Grab OVO ya, seperti itu. Grab pakai OVO ya. Kita pakai platform digital ya. Lalu kita tanyakan, cara apa yang paling sering Anda lakukan untuk berdonasi? Kalau tadi kan offline apa online-nya ya. Langsung diberikan dalam bentuk tunai tadi ke lokasi 44,9% ya. Lalu ada lewat platform digital ke lembaga ya.
ada di 55,1%. Jadi yang paling sering, ya, kalau yang pertama tadi itu kan bisa multi answer. Jadi ternyata masyarakat kita itu ternyata paling sering sekarang udah shifting ya dari offline ke online. Kita lihat ternyata lebih sering untuk online-nya, ya, dari 1033 responden ini. Ya, lalu kita tanyakan, ya, rata-rata donasi di tahun 2023 sama di 2024. Ternyata sama, ada di Rp100.000 untuk sekali donasi. Luar biasa, ya. Jadi masyarakat kita itu masih banyak yang kekurangan, tapi kalau donasi sepertinya nggak mikir-mikir, ya. Rata-rata 100.000 sekali donasi seperti itu. Ya. Meskipun kita lihat, ya, sebenarnya di angka 100.000 itu kalau dibanding 2023 dan 2024, ya, di 2024-nya lebih sedikit, ya, karena ada yang mengalami peningkatan di antara 250.000 sampai 500.000 itu naik dari 14,9% ke 16% seperti itu. Kita tanyakan juga dari skala 1 sampai 10, ya, mana dari faktor-faktor berikut yang penting buat Anda memilih lembaga platform untuk berdonasi. Transparansi itu penting, ada di 96,3%. Laporan penggunaan dana donasi itu juga penting. Lalu fleksibilitas dalam memberikan jumlah uang untuk donasi di 95,2%. Lalu penyediaan cara donasi secara digital online di 94,2%. Lalu penyediaan cara donasi langsung atau tunai di 94,5%. Seperti itu. Nah, kita juga tanyakan khusus, ya, terkait donasi dengan platform digital online. Ya, ini ada platform digital online untuk donasi di 80,3%. Proses donasi mudah dan cepat dilakukan. Lalu, ya, ini alasan-alasannya, ya, kenapa melakukan donasi online di 2024 ini, alasan positifnya apa aja. Yang paling tinggi 80,3% itu proses donasi lebih cepat, lalu tidak perlu datang ke lokasi, ini ada 61,1%, dilakukan oleh aplikasi lembaga platform terpercaya 60,3%, informasi tersebar luas 58,1%, ya, jumlah donasi bisa berapapun 54,3%, ya, jadi bisa di bawah 10.000 bahkan, ya. Lebih aman dan transparan dibanding offline, ada, ya, ini 43,8%. Lalu ada kwitansi tercatat untuk keperluan pajak di 20,5%. Oh ya, ada beberapa aplikasi donasi itu menyediakan fitur kalau kita butuh faktur pajak, ya, seperti itu. Oke. Lalu di sini, ya, platform apa yang Anda gunakan untuk berdonasi secara digital? Ya, ini jawabannya bisa lebih dari satu, ya. Yang menjawab aplikasi dompet digital macam GoPay, OVO, Dana, ya, itu ada 83,8%. Lalu yang dengan website-website khusus, ya, filantropi, zakat, sedekah, itu ada 54,9%. Lalu untuk platform penggalangan dana khusus itu ada di 45,4%. Platform penggalangan dana khusus ini seperti Kita Bisa. Lalu kita tanyakan juga aplikasi, ya, aplikasi spesifik nih. Aplikasi apa yang sering Anda gunakan untuk berdonasi? Yang paling tinggi Dana nih, 57,9%. Ini multi answer, ya, jadi jawabannya bisa lebih dari satu. GoPay 54,3%, OVO 37,8%, Shopee 30,4%, Tokopedia 12,7%, Link Aja 10,8%, PayPal 7,6%, Grab 7,2%, Blibli 0,2%. Seperti itu. Kita lanjut, metode pembayaran non tunai apa yang digunakan untuk donasi digital online? Metode pembayaran non tunai. Jadi pilihannya itu ada dompet digital atau e-money, ya. Lalu ada aplikasi mobile banking atau transfer bank, ya, sama poin. Poin itu misalkan kita salah satu provider,
ya, atau kita pakai aplikasi Flip, itu ada poinnya ya, kita donasikan misalkan ya buat bencana alam, buat Palestina atau buat pendidikan seperti itu ya. Kita lihat yang mau pakai dompet digital itu 81,9%, aplikasi m-banking ya di 65,6% seperti itu pembayaran. Lalu dari mana Anda tahu kampanye donasi digital ya? Jadi dari mana Anda mengetahui tentang kampanye donasi digital? Kita tahu ada penggalangan donasinya itu lewat apa? Paling tinggi lewat postingan di media sosial 94,0%, tinggi banget ya, hampir 100%. Lalu dari teman 37,0%, pesan lewat aplikasi WhatsApp 31,1%, iklan di media cetak 24,6%, masih ada ya media cetak ya. Lalu baliho 16,5%. Itu. Nah, lalu tokoh terkenal yang sering dilihat dalam melakukan penggalangan dana paling tinggi adalah Pratiwi Novianti. Pratiwi Novianti siapa? Ini yang terkenal dengan nama Mbak Novi yang kemarin rame sama Agus ya, Agus yang matanya kesiram itu. Ya, terkenal sekali ya di TikTok seliweran, di YouTube seliweran, makanya jadi top of mind masyarakat dengan 22,2%. Ini pertanyaan kita terbuka. Artinya pertanyaan kita nggak sebut siapa-siapa. Jadi kita tanya, menurut Anda siapa yang sering kelihatan untuk penggalangan dana? Ternyata langsung Mbak Novi ya. Pratiwi Novianti. Artinya itu melekat banget karena di posisi keduanya itu langsung kita rangkum jadi satu tuh lembaga sosial, ada Dompet Duafa, Kita Bisa, dan lembaga-lembaga lain, ada rumah zakat segala macam di 10,2%. Jadi tampilnya Novi ini di kasus Agus ini langsung jadi top of mind masyarakat ya, tinggi loh 22,2% itu, karena kita nggak memberikan pilihan, nggak sebut nama dia. Lalu ada Raffi Ahmad 7,9%, Rahel V-nya 6,7%, Melanie Putria 6,3%, Denny Sumargo 4,1%, Teguh Wisnu 3,3%. Ya banyak ya, nanti silakan dilihat. Juga bisa lihat di websitenya Kedai Kopi. Itu. Lalu kita next. Ya. Alasan berdonasi secara online dan menggunakan lembaga atau platform. Apa yang paling membuatmu memutuskan berdonasi digital atau online? Organisasi yang terpercaya atau dikenal ada di 48,9%, ketersediaan media pembayaran digital yang mudah diakses 18,7%, isu atau cerita yang relevan 17,1%, ya copywritingnya, narasinya. Lalu bentuk donasi yang konkret 8,7%. Jadi programnya itu apa, kayak gitu, donasi langsung kelihatan gitu, ini duit mau diapain, kalau kita punya tenaga mau diapain, bareng mau kemana ya. Lalu ada yang karena pengaruh influencer ya 6,5%. Apa yang paling membuatmu melanjutkan donasi di platform atau lembaga tertentu? Manfaat. Yang pertama, manfaat atau perubahan yang dirasakan penerima donasi 42,9%. Transparansi penggunaan dana 27,0%. Organisasi atau platform yang memiliki izin dari negara 12,9%, keamanan platform 10,6%, lembaga atau platform donasi yang mengamanyakan donasi ini 3,7%. Lalu kampanye dengan cerita menyentuh, narasi 2,7%. Lalu kami juga menanyakan terkait penggalangan donasi offline ya. Kami tanyakan apa yang membuat Anda tidak berdonasi online. Ini ada sekitar 400 responden, 403 responden. Ya, 54,3% bilang merasa donasi lebih baik kalau disampaikan langsung. Ini old school sekali ya. Zaman dulu lah, ini biasanya senior-senior nih. Khawatir uang donasi tidak sampai kepada yang berhak. Jadi langsung kasih ke masyarakat. Nah, ibu saya itu di kampung Semarang kalau pas lebaran kayak gitu juga tetap ke ngasih zakat fitrah itu tetap, cuman ibu saya pas ada kelebihan rezeki itu langsung ke rumahnya, biasanya ke rumahnya tetangga-tetangga janda ya, jadi langsung memberikan ke situ, itu juga ngasih langsung seperti itu. Lalu tidak tahu siapa yang menyediakan donasi online ada 19,6%, tidak percaya dengan lembaga penyedia donasi online ada 20,8%. Tidak merasa aman berdonasi online ada 23,1%. Iya, duit soalnya. Jadi kalau bagi yang usia-usia
yang udah senior banget, yang mohon maaf gaptek itu memang susah ya. Lalu kemana atau kepada siapa Anda berdonasi secara langsung? Ke rumah ibadah ya, masjid, gereja gitu ada di 68,8%, korban bencana alam 59,9%, keluarga saudara 48,1%, pengemis peminta-minta 42,3%, panti asuhan 41%, teman 35,6%, organisasi sosial atau LSM 25,8%, organisasi agama 23,2%. Alasan dan barang yang didonasikan secara tunai. Ya rata-rata apa sih yang didonasikan secara offline? Uang 92,2%, makanan bahan pokok 72,8%, pakaian 50%, barang bekas jenis apapun 35,7%. Alat pendidikan juga ada 22,9%. Buku ya biasanya alat pendidikan ya. Lalu apa yang membuat Anda melakukan donasi secara offline tadi ya? Ya responden, apa yang membuat Anda melakukan donasi secara offline ya? Bukan yang pertama tadi kan kenapa Anda tidak melakukan online. Ini tanya kenapa Anda melakukan offline. Jadi penekanannya berbeda. Karena langsung diterima oleh penerima bantuan tuh 86,6%. Informasi lebih jelas kepada siapa bantuan ini diberikan. Ada di 51,4%. Lalu apakah mungkin Anda beralih untuk juga berdonasi secara online? Ditanya nih, yang tadi offline ada 403 responden, ditanya yang menjawab mungkin berpindah ada 83,4%. Lalu apa yang dapat mendorongmu untuk mencoba melakukan donasi online? Yang paling tinggi 66,7% mengetahui lembaga penggalang donasi yang mengadakan donasi. Jadi kalau bagus dia maulah online kayak gitu. Lalu pelaporan penggunaan dana yang dipercaya itu ada 54,3%. Jadi report ya itu sangat penting. Lalu kita juga tanyakan ya beberapa pertanyaan tentang donasi ke Palestina karena Indonesia itu World Giving Index-nya tinggi. Salah satunya karena isu-isu kemanusiaan seperti di Palestina, ya Suriah, Rohingya. Lalu saat ada bencana alam di berbagai negara itu masyarakat Indonesia ikut melakukan sumbangan seperti itu. Ya, apakah Anda pernah mendengar kampanye penggalangan donasi Palestina di tahun 2024 sebanyak 94,7% tadi pernah 106 dari 1116 itu 94,7% menjawab pernah. Apakah Anda pernah berdonasi? Seberapa sering Anda berdonasi untuk isu Palestina tahun 2024? Ya, sebanyak 26,6% itu 2 sampai 3 kali berdonasi. Yang menjawab tidak tentu 25,5%, yang tidak pernah 13,7%, yang menjawab sekali 13,4%, rutin sebulan sekali 10,2%, rutin mingguan ada 3%. Luar biasa. Ada yang setiap minggu. Lalu faktor apa lagi yang membuat Anda memilih tempat atau platform tersebut untuk berdonasi isu Palestina? Jadi kalau mau donasi Palestina tuh maunya bayarnya ke sini kayak gitu. Ya, karena mudah berdonasi di lembaga atau platform tersebut 51%. Rasa aman berdonasi di lembaga atau platform tersebut 42,3%. Lalu rekomendasi teman keluarga 22,6%. Apa yang paling mendorong Anda untuk berdonasi isu Palestina? Karena rasa kemanusiaan paling tinggi di 75,6%. Menolong warga Palestina ya yang memiliki karakter agama yang sama dengan saya 13,1%. Lalu video atau gambar yang menunjukkan penderitaan masyarakat Palestina 11,1%. Jadi ada lembaga kemanusiaan dulu ya. Tapi lembaganya sekarang itu sepertinya sudah nggak aktif. Ya, dulu itu untuk dia menggrab masyarakat untuk berdonasi di dia, itu dia pakai foto video yang ada darahnya, ya ada yang habis kebom kelihatan apa luka-lukanya. Padahal itu tuh sebenarnya dilarang. Itu tuh nggak boleh tuh sebenarnya. Dan sekarang saya sudah nggak melihat yang seperti itu ya. Ya ini ada 11,1% tuh orang tergerak karena melihat tadi ada penderitaan masyarakat Palestina itu. Ya. Lalu apakah berita dan informasi tentang kondisi Palestina mempengaruhi Anda melakukan donasi? Iya, sebanyak 89,0%. Dari mana Anda mendengar kampanye penggalangan donasi untuk Palestina? 83,2% itu di lembaga sosial, di akunnya lembaga-lembaga penyalur ya atau platform. Lalu postingan di sosial media dari influencer 46,6%.
berita iklan ya di TV atau radio 31%, dari teman 26%. WhatsApp ada 21,1%. Oke, kita next. Ya. Ini tentang donasi isu yang viral ya, seperti Agus lah, seperti siapa. Tanyakan seberapa sering Anda berdonasi untuk isu yang sedang viral. Contohnya itu viral tuh Agus. Juga ada yang lain ya. Seperti Bapak tukang ST itu kan viral ya. Beliau nggak sakit, nggak apa. Pokoknya viral aja, akhirnya orang tuh mau bantu. Ada yang bantu langsung ratusan juta segala macem ya. Yang selalu berdonasi ada 8,2%, sering 14,9%, kadang-kadang 39,8%, jarang 20,8%, tidak pernah 16,3%. Luar biasa ya. Jadi yang nggak donasi ke isu viral tuh hanya 16,3%. Tinggi loh itu. Maksudnya tinggi itu kan sisanya berarti sebanyak 83,7% itu pernah berdonasi untuk isu-isu yang viral ya. Dari 1.000 lebih responden tadi. Tinggi ya. Jadi orang Indonesia itu mudah tergerak. Nah, ini yang terakhir ya, alasan berdonasi atau tidak berdonasi untuk isu yang viral. Apa yang mendorong kamu berdonasi terhadap isu yang viral? Karena simpati kasihan ada 73,6%. Merasa langsung tepat sasaran di 42,1%, ya karena viral, jadi ya udah saya ngasihnya ke dia. Percaya dengan lembaga platform di 31,4%, lalu informasi atau cara berdonasi mudah di 17,2%. Lalu kenapa Anda tidak berdonasi terhadap isu yang viral? Ini ada 182 orang responden ya merasa isu atau orang sedang viral sudah dibantu oleh banyak pihak. 46,2%, jadi dia tidak merasa perlu membantu. Tidak mengetahui penggunaan uang yang didonasikan 36,3%. Tidak mempercayai orang atau donasi platform yang menggalang donasi 28,6%. Lalu khawatir tidak sampai pada orang tersebut ada di 26,4%. Ya, itu tadi ya hasil studi kedermawanan masyarakat Indonesia dari lembaga survei Kedai Kopi. Tapi gini, intinya masyarakat Indonesia itu punya kedermawanan yang sangat tinggi dibandingkan negara lain. Di World Giving Index itu nomor 1. Terus bisa apa? Yang pertama, untuk alat diplomasi. Jadi para diplomat kita, menteri luar negeri itu bisa membawa isu ini saat berdiplomasi dengan negara lain. Oke, bantuan Indonesia misalnya untuk negara-negara berkonflik seperti Palestina mungkin nggak segede dari Amerika, dari negara-negara Eropa, tapi ya bantuan-bantuan yang sumbernya itu bukan dari APBN tapi dari urunannya ya masyarakat itu bisa menggerakkan, dan itu sangat kuat pesannya untuk diplomasi menurut saya. Dan netizen Indonesia ini kan berisik ya, jadi donasinya mereka itu nanti juga bisa digalang dan dijaga oleh para netizen tanah air. Lalu yang kedua, kedermawanan kita itu juga suatu saat akan bisa membantu negara. Misalkan dalam isu makan bergizi gratis ya. Makan bergizi gratis ini kan ya mau nggak mau diakui bahwa menghabiskan uang banyak dan ke pemerintahnya kesulitan. Bisa nanti dibuka ya keran untuk masyarakat itu membantu. Yang penting tidak mengganggu mekanisme penganggaran aja. Misalnya ada yang membantu dengan tenaga, dengan pikiran, bantu ngangkut atau gimana seperti itu, sehingga ini bisa lebih meringankan atau membantu makanan ini sampai atau bagaimana itu nanti mekanismenya dibuat lah. Karena Pak Prabowo sendiri kan memberikan contoh, beliau dengan uang pribadinya melakukan percobaan makan bergizi gratis ya di beberapa daerah itu pakai uangnya beliau pribadi. Jadi ini sebuah contoh bagi masyarakat Indonesia. Saya rasa itu. Dan kalau terkait donasi-donasi ini luar biasa loh. Dulu zaman kemerdekaan kita punya pesawat namanya RI-1, pesawat pertamanya Indonesia, itu hasil ya urunan atau hasil donasinya masyarakat Aceh, mengumpulkan emas terus dibelikan pesawat RI-1. Termasuk di perjuangan mempertahankan kemerdekaan, masyarakat itu juga menyisihkan sedikit hasil panennya untuk para prajurit TKR yang melawan penjajah. Jadi memang DNA-nya masyarakat Indonesia itu memang gemar berdonasi, punya sifat kedermawanan yang tinggi. Dan kalau kita ya
di luar negara, masyarakat bisa memanfaatkan itu dengan baik. Ini juga nanti harusnya kalau negara punya nawa itu, punya niat yang baik, itu juga bisa berkolaborasi, bisa membantu program-programnya negara. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi dengan hasil-hasil survei Kedai Kopi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.